Anda semua dalam keadaan sehat setelah libur beberapa waktu. Nah, untuk bahan setelah ujian tengah semester, kita akan membahas tentang kekayaan intelektual ya sebagai aset perusahaan. Tapi untuk memastikan suara saya apakah bisa didengar, Mas Mbak? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Oke, Anda sudah siap untuk ikut kuliah kan ya, Mas Mbak ya? Siap, Pak. Oke, ya. Untuk soal apa namanya UTS-nya apakah perlu dibahas, Mas Mbak? Halo, Mas Mbak, apakah soal UTS-nya perlu dibahas? Halo, Mas Mbak. Apakah soal UTS-nya perlu dibahas atau tolong on-cam semua biar apa namanya lama kita nggak ketemu biar bisa apa namanya saling memandang. Oke, pertanyaan saya, kita perlu membahas untuk soal UTS kemarin atau tidak? Halo. Dibahas juga tidak apa-apa, Pak. Bukan soal dibahas tidak apa-apa. Anda perlu enggak gitu loh. Kalau enggak apa-apa. Kita akan lanjut gitu. Gimana Mas Mbak? Kalau dari saya bisa dijelaskan lagi, Pak. Dibahas, Mas. Oke, nggih. Saya akan share screen sebentar sehingga secara cepat kita bisa pastikan. Kemarin ini ya bahwa pada saat kita bicara tentang kontrak, ya kita bicara tentang kontrak, bahwa kontrak itu tidak selalu di dalam bentuk yang sangat formal. Poin pentingnya adalah kalau ada satu pihak mengikatkan diri pada pihak lain untuk adanya satu kewajiban dan hak, maka disitulah sebenarnya sudah terjadi hubungan kontraktual. Ya, jadi untuk menjawab pertanyaan satu, order melalui telepon, di mana satu pihak menghendaki untuk adanya pembelian dan satu pihak itu sepakati untuk ada penjualan atas objek tertentu dan kemudian mereka clear semua, tidak ada persoalan, maka itu adalah sebagai suatu perjanjian yang sah. Oke, jadi itu dan kemudian apa yang sudah mereka sepakati, apa yang sudah mereka tetapkan sebagai kewajiban dan hak, maka harus dilaksanakan sebagaimana yang seharusnya. Nah, tetapi kemudian ada konsep yang namanya wan prestasi. Wan prestasi itu apa toh? Diperlukan ada unsur namanya kesalahan. Nah, kalau tidak ada unsur kesalahan, maka ya tidak bisa dikatakan itu sebagai wan prestasi. Nah, sekarang dalam situasi konkret seperti ini, maka apakah ini sebagai satu
prestasi sehingga dapat dituntut. Oke, saya minta saudara Crescencia, silakan Mbak, ya Mbak. Crescencia, apakah Anda sudah hadir? Hadir, Pak. Oh, ya Mbak, silakan Mbak. Ya, Pak. Ini yang nomor 1 kan, Pak? Tadi Anda dengar enggak? 1B, Kan, Mbak. Pak, cuma suaranya tadi. Waduh, ini sekarang putus-putus enggak? Iya, Pak. Oke. 1B, Mbak. Oh iya, Pak. Saya minta tolong saudara Valentina Stella. Iya, Pak. Silakan, Mbak. Kalau menurut saya, dalam soal yang 1B itu, kegiatan tersebut PTJR tidak bersalah karena ini bukan merupakan kesalahan dari PTJR. JR sendiri karena PT tersebut sudah mengirimkan barang secara tepat waktu, tetapi suatu hal yang terjadi pada saat tidak melaksanakan kewajiban karena ada unsur kesalahan. Ya, yang penting itu. Kalau tidak ada unsur kesalahan, maka ya tidak bisa diomong sebagai one prestasi. Nah, konsepnya itu, maka kita coba lihat dalam situasi real, ya, dalam situasi real, bahwa disandera itu menjadi sesuatu yang bisa nggak dikelola oleh pihak supplier. Ternyata tidak. Dia sudah mengirimkan sesuai dengan waktu yang semestinya. Ya, sudah semestinya ya sudah, kemudian dia kirimkan. Tapi ternyata keterlambatan bukan karena kesalahan dia. Nah, yang penting ini, ya teman-teman, saya lihat secara sekilas kayaknya nggak nangkep bahwa kalau tidak berprestasi, tidak melaksanakan kewajiban itu bukan karena kesalahan. Oke. Moga-moga Anda tahu ya pertanyaannya ya. Kalau pertanyaannya tidak bisa difahami, pasti akan kesulitan menjawab. Ya, jadi saya minta tolong silahkan lihat dan pahami pertanyaannya, maka kemudian Anda akan bisa menjawab. Ya, di sini jelas sekali. Pertanyaannya itu adalah bentuk usaha apa yang paling tepat didirikan. Ya, bentuk usaha, bukan usaha apa, tapi bentuk usaha yang mana. Itu kita sudah bicara tentang bentuk-bentuk usaha. Oke, jadi pertanyaannya masih dipahami. Saudara Valentino Christian, apakah Anda hadir hari ini, Mas? Hadir, Pak. Oh, yuk Mas, silakan Mas. Kalau menurut saya bentuk usaha yang tepat untuk didirikan oleh mereka CV, Pak. Kenapa? Karena mereka enggan menempuh prosedur jika harus berbentuk badan hukum. Coba Anda lihat, teman-teman yang lain tolong lihat duduk perkaranya ya, bahwa di sana itu ada beberapa orang. Apa sih syarat untuk mendirikan ini? Kalau misalnya firma, syaratnya apa, Mbak? Mas, firma itu karakter yang khas itu apa? Ingat?
Yuk, Mas, Mbak. Firma itu karakter yang khas apa? Yang jawab langsung tak kasih A, nilai A. Mbak. Ini Satu pokoknya saja, ini obrolnya. Sekutunya satu saja, Pak, yaitu firman. Saudara sekalian, kalau kita bicara tentang firma, itu kan sudah saya jelaskan ya, saya jelaskan berulang kali, semua orang itu ikut mengelola aktivitas itu. Nah, dalam situasi ini, dalam kasus itu, mungkin nggak bentuknya firma? Enggak, Pak. Tidak, Nggak Pak. mungkin, karena memang ada yang tidak mungkin itu ikut melakukan pengelolaan. Nah, kalau begitu maka pilihannya CV, Pak, karena ada sekutu aktif dan pasif. oke, yang menjadi pilihan yang dengan situasi itu maka yang memungkinkan ya CV. Gitu ya. Jadi bukan, jadi pertanyaannya bukan usaha apa, tapi bentuk usaha yang seperti apa kan itu. Oke, jadi dari itu sebenarnya saya hanya mau pengen ngerti, Anda ngerti nggak sih firma itu apa, bagaimana, CV bagaimana, atau badan hukum PT itu bagaimana? Ya, jadi situasinya seperti itu. Oke, nomor 3. Pertanyaannya sederhana sekali, bahwa aktivitas usaha, persekutuan perdata, firma, CV, PT, semuanya itu dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan dan dibagi keuntungan itu. Jelas ya. Nah, sekarang dalam firma dan CV itu ada persamaannya, ada perbedaannya. Tapi di sana itu ada situasi di mana yang namanya keuntungan itu dapat mereka perjanjikan. Ya, jadi mereka dapat memperjanjikan. Nah, pertanyaannya sebenarnya artinya tidak otomatis langsung dibagi sesuai dengan besar kecilnya modal, tidak seperti itu. Nah, pertanyaannya, kenapa tidak harus dibagi? Ada yang mau jawab? Silahkan Mas Mbak. Kenapa di dalam firma atau CV tidak harus dibagi? Kalau Anda ikuti kuliah pasti tidak ada kesulitan, karena saya semua sudah sampaikan itu. Yuk Mas, Mbak. Saudara Roberto, saya panggil Saudara Roberto, silakan Mas. Robertus Antonius, apakah Anda hadir hari ini? Robertus lagi izin, Pak. Gimana Mas? Robertusnya lagi izin, Pak. Hadir, Pak. Hadir. Oh, sudah hadir. Silahkan Mas. Dijawab Mas Robertus. Saya minta di on cam loh, semua loh. Pak, tadi Silahkan on cam, silahkan on cam, silahkan on cam. Tadi pertanyaannya apa ya, Pak? Gimana Mas Robertus? Oke, tidak menyimak. Ya, saya berharap Oke, Saudara Priscilia Putri. Apakah Anda dengar suara saya, Mbak?
Dengar, Pak. Ya, silakan Mbak. Nomor 3, menurut saya, jika di dalam firma karena sudah disepakati sejak awal, jika memang kesepakatan diambil secara bersama-sama, maka untuk menanggung kerugian akan dibagi rata di dalam firma. Sedangkan di dalam CV untuk menanggung kerugian hanya ada pada sekutu aktif, sedangkan sekutu pasif hanya sebagai pemodal atau investment, sehingga tidak menanggung kerugian yang terjadi. Jadi mengapa tidak ada keharusan untuk dibagi tergantung dengan kesepakatan bersama sejak awal. Begitu, Pak. Oke, Saudara Maria Yusiana, apakah Anda hadir? Hadir, Pak. Ya, Mbak, coba, Mbak. Kalau menurut jawaban saya, dari segi kepemilikan firma, biasanya dimiliki oleh orang-orang yang memiliki hubungan dekat atau kerabat keluarga atau teman. Jadi, untuk kerugian dapat disepakati sejak awal secara kekeluargaan. Jika ada kerugian akan ditanggung oleh beberapa pihak, Pak, saya ulang ya. Jadi, untuk kerugian dapat disepakati sejak awal secara kekeluargaan. Jika ada kerugian akan ditanggung oleh beberapa pihak atau ditanggung oleh seorang saja. Dan untuk CV, kerugian tidak diharuskan dibagi. Karena di dalam CV terdapat sekutu aktif dan sekutu pasif, di mana sekutu aktif memiliki peran menjalankan perusahaan serta aktivitas perusahaan dan memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas. Sedangkan sekutu pasif hanya memiliki tanggung jawab sebesar modal yang ditanamkan kepada perusahaan. Begitu, Pak. Oke, sebenarnya yang menjadi penting, saya kayaknya di pertanyaan di petunjuk awal itu ya, yang penting Mas Mbak, Anda mampu memahami sesuatu dan mampu menganalisis. Itu yang penting sebenarnya. Jadi saya melihat beberapa teman tampaknya masih belum mengoptimalkan apa yang ada dalam pikiran, sehingga kecenderungannya itu mengutip. Itu ya saya sarankan tidak, karena apa? Karena nanti Anda di dalam setelah lulus, Anda di dalam praktek, Anda tidak mungkin untuk mengutip. Tetapi yang menjadi penting adalah Anda paham tentang konsepnya, dan kemudian yang menjadi penting adalah Anda mempunyai pemikiran sendiri atas sesuatu itu. Ya, maka di poin pertama saya minta untuk tidak copy paste. Kalau copy paste pasti tidak akan tak hitung gitu. Yang ngutip pasal sana pasal sini ngapain juga, karena kita bukan bicara tentang pasal. Ya, tadi apa yang disampaikan Mbak Maria tadi, ya yang penting Anda paham bahwa karena mereka memiliki kedekatan secara personal, maka ya mereka memiliki kesediaan untuk meringankan beban orang lain. Itu yang menjadi penting. Pesannya itu seperti itu. Jadi entah pasal berapa enggak penting. Tetapi Anda paham bahwa di dalam relasi bisnis di mana satu orang dengan orang yang lain ini memiliki kedekatan secara personal, maka kemudian mereka memiliki kesediaan untuk menanggung kerugian. Ya, jadi kalau misalnya Anda berlima, berenam membuat satu aktivitas bisnis, nanti setelah lulus, ya sama-sama mahasiswa dulu satu angkatan, dan kemudian Anda melakukan aktivitas bisnis bareng begitu, bukan hal yang mustahil karena faktor yang mendorong adalah relasi personal. Maka sudah ini aja lah, kerugian seberapa nih sudah tak tanggung, kebetulan aku dapat rezeki. Itu hal yang sangat biasa. Jadi tolong Mas Mbak pahami yang penting esensinya. Ya, saya nggak pengen Anda hanya kutip pasal enggak. Jadi apa ya, saya garis bawah apa yang disampaikan Mbak Maria tadi yang di awal tadi, bahwa yang mendorong mereka
firma atau CV, mereka membuat bentuk itu karena kedekatan personal. Ya, sehingga dikatakan tanggung jawab ini kan tanggung renteng secara teoritis. Tanggung renteng itu ya kayak Anda kalau bareng-bareng makan di satu tempat, ada teman yang waduh kok duitku kurang 5.000. Anda bisa mengatakan dah ini pakai ini aja dulu lah. Bisa begitu lah, kenapa? Ya karena ada kedekatan personal. Jadi konsep dasarnya Anda pegang. Oke, itu terima kasih Mbak Maria. Kemudian kita lihat yang nomor 4. Nomor 4 yang menjadi penting adalah saya minta untuk lakukan ngecek itu ada beberapa yang oke, tetapi ada beberapa yang saya tidak tahu ini dari mana gitu ya. Oke, tapi Anda tahu bahwa untuk nama PT itu harus satu. Ya, artinya apa? Kalau sudah digunakan orang tidak boleh. Maka kalau kita akan mendirikan PT, Anda bisa ngerti caranya. Oh, saya harus lacak begini. Oh, kemungkinannya ada, kemungkinannya bisa, atau tidak ada, atau tidak bisa. Yang pertama. Yang kedua, kalau nanti Anda mengelola bisnis dan ada PT yang mau ngajak kerjasama dengan Anda, jangan mudah percaya, lacak dulu dia terdaftar atau tidak. Ya, kalau hari-hari ini banyak orang bicara tentang investasi bodong, karena apa? Karena mereka nggak ngelacak. Ada nggak dia? Dapat izin nggak? Nah, sehingga mereka terjebak di situ. Oleh karena itu, Anda mesti cerdas. Kalau nanti Anda sebagai direktur suatu perusahaan, ada proposal masuk, PT-nya itu mau ngajak kerjasama dengan PT Anda cek dulu namanya ada nggak dia, terdaftar nggak, bidang kegiatannya usahanya apa, di sana sudah jelas sekali. Oke, gitu. Jadi jangan sampai kemudian kita kena tipu-tipu gitu ya, karena semua bisa dilacak kok. Karena yang tidak melacak ya akhirnya kena investasi bodong itu. Oke, nah saya minta Anda memahami, ya ini kita jawab yang nomor 5 ya, yang nomor 5. Nah ini, Mas Mbak, saya sebenarnya hanya pengen Anda yakin bahwa apa sih sebenarnya yang namanya merger itu. Oke, saya coba panggil Saudara Margarita. Apakah Anda hadir, Margarita? Ada, Pak. Oh, yuk Mbak, silahkan Mbak. Bisa dilihat Mbak? Mbak Margarita? Halo Mbak Margarita, apakah Anda dengar suara saya? Dengar, Pak. Lagi mau buka filenya. Loh, ini loh. Sudah, loh yang Anda kalau sudah nggak ingat kemarin? Oke, saya sebenarnya pengen beri kesempatan karena Anda belum ada aktivitas sama sekali di sini Mbak Margarita, tapi kalau berlama-lama ya saya kasih kesempatan Mas Yohanes Gatot, silahkan Mas. Iya Pak. Silahkan Mas. Jadi dalam hal ini jawaban saya ini, BSI ini atau Bank Syariah Indonesia ini bukan merupakan bentuk merger, melainkan bentuk konsolidasi gitu Pak. Jadi bentuk konsolidasi adalah bentuk penggabungan antara dua perusahaan atau lebih dan membentuk perusahaan baru. Nah, karena pada BSI ini itu merupakan gabungan dari Bank BRI Syariah, BNI
Syariah dan Mandiri Syariah dan membentuk perusahaan baru yakni BSI atau Bank Syariah Indonesia, dan itu merupakan bentuk dari konsolidasi, Pak. Oke, clear ya Mas ya. Oke, terima kasih Mas Gatot. Jadi poinnya jelas bahwa kita ngerti, ya Anda ngerti bahwa oh yang namanya merger itu seperti ini, kemudian konsolidasi seperti ini, kemudian akuisisi seperti ini. Nah, saya minta di sini kan bagaimana pernyataan BCSI sebagai merger itu Anda cek benar nggak? Kenapa? Karena di dalam banyak pendapat orang, banyak omongan orang mengatakan ini merger. Tapi secara konsep loh sebentar, karena merger itu mestinya masih ada satu yang dipertahankan. Tapi kan di dalam konteks BSI ini, BSI sebagai PT baru, sebagai badan usaha baru, dan yang lain-lain kemudian dihilang. Gitu. Oke, terima kasih Mas Johannes. Nah, sekarang siapa yang mau jawab nomor 6? Silahkan yuk Mbak, Mas. Saudara Dominika, apakah Anda hadir? Dominika, apakah Anda hadir atau memang tidak hadir ya? Oke, tidak hadir kayaknya. Saudara Antonio Carlos. Oh, yuk Mas, silakan Mas. Oke, coba Anda pahami itu ya, esensi dari expired date itu. Banyak orang mengatakan, oh itu baik kalau kemudian dikonsumsi, digunakan sebelum. Iya, tapi apa sebenarnya yang menjadi penting terkait dengan tanggung jawab produk? Ya, yang menjadi penting apa loh? Oke, saya minta Saudara Brian, apakah Anda hadir? Brian, apakah Saudara hadir? Hadir, Pak. Oke, silakan. Kalau jawaban saya hampir sama seperti Saudara Carlos. Jadi dalam penamaan kedaluarsa itu memang lebih bagus dikonsumsi sebelum masa daluarsa itu habis, dan juga dalam penyimpanan barang juga harus diperhatikan, harus melalui prosedur-prosedur yang ada. Jadi yang sesuai di dalam produk itu biasanya ada kayak harus disimpan di suhu berapa kayak gitu, Pak. Ya mungkin cuma itu juga, Pak. Oke. Sama jika barang yang memang sudah kedaluarsa tapi mereka simpan dengan baik melalui prosedur yang ada, mungkin nanti bisa kayak diretur gitu. Oke, ya saya minta Mas Mbak, jangan Anda copy paste dari manapun, sudah itu aja. Karena apa? Karena jawabannya itu seringkali bukan itu gitu loh. Ya, bahwa ada expired date itu kaitannya dengan tanggung jawab atas produk itu bagaimana gitu loh.
Oke, saya Saudara Agatha Melinda, apakah Anda hadir? Saudara Agatha Melinda, apakah Anda hadir? Memang tidak hadir ya. Saudara Anastasia Nura, apakah Anda hadir? Anastasia Nura, apakah Anda hadir? Tidak hadir juga. Saudara Agustina Permata. Hadir, Pak. Oh, yuk Mbak, tolong Mbak, pastikan apa sih sebenarnya makna gitu ya. Jadi, kalau jawaban saya untuk nomor 6 itu, tanggung jawab produk terhadap konsumen atas tercantumnya tanggal kadaluarsa itu bertujuan untuk membantu konsumen untuk sebuah informasi, karena menurut hak dan kewajiban, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar dan jelas, dan jujur mengenai kondisi dari jaminan barang dan atau jasa. Jadi, semisalkan pada kaleng chat tersebut tidak ada tanggal kadaluarsanya, konsumen tidak tahu bagaimana kondisi chat tersebut, Pak. Saudara Sasa Bella. Saudara Sasa Bella, apakah Anda hadir hari ini, Mbak? Hadir, Pak. Oke, yuk Mbak, tolong Mbak. Jadi menurut saya itu tanggal kadaluarsa pada produk chat tersebut merupakan tanggal di mana produsen terlepas dari tanggung jawab hukum. Namun dengan tercantumnya tanggal kadaluarsa itu menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan pengecekan terhadap ketahanan produknya. Nah, jadi jika terjadi hal di luar atau hal yang tidak diinginkan, serta tanggal kadaluarsa tersebut sudah lewat batasnya, maka konsumen tidak memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban atau menyalahkan produsen tersebut, Pak. Oke, Mas Mbak, jelas ya? Saya harapkan jelas. Begini, jadi poin pentingnya adalah yang namanya tanggal daluarsa itu bagi produsen, ya bagi Anda sebagai produsen itu, jadi begini, kalau Anda memproduksi sesuatu, Anda sudah cek dari aspek teknis dan macam-macam ketahanannya itu misalnya sampai 31 Desember tahun 2021 misalnya. Dan kemudian saya masih punya barang produk Anda, saya kemudian akan gunakan chat itu. Tak buka, chatnya sudah kental, nggak bisa saya gunakan. Pertanyaan saya, Mas Mbak, saya bisa nuntut Anda atau tidak? Nggak bisa. Kenapa? Anda pasti ngomong, Pak, itu ada tanggal daluarsa, maknanya apa? Kalau Bapak beli produk kami, belum tanggal daluarsa, belum tanggal 31 Desember tahun 2021, tak tukar, Pak. Itulah yang namanya product liability. Jadi pesannya, pelajarannya bagi kita adalah, kalau Anda nanti membeli suatu produk itu masih dalam tenggat, masih di dalam cakupan tanggal daluarsa, belum expired, produk itu rusak, maka Anda bisa tuntutkan. Oke, moga-moga jelas. Hal yang kedua, kalau nanti Anda jadi produsen, Anda harus ngerti itu maknanya. Kenapa? Ini saya sharing ya, pada waktu kemarin sebelum pandemi ada KKN mahasiswa dari salah satu universitas di Jogja. Itu dia memproduksi makanan kecil, bagus makanan kecilnya dan enak. Tapi dia nggak ngerti makna tanggal daluarsa. Dia kasih tanggal daluarsa.
Dia nggak pelajari dulu karakter dari produk itu. Dan ternyata sebelum tanggal daluarsa, produk itu sudah jamur. Dan tidak mungkin untuk dapat dikonsumsi. Apa yang terjadi? Kemudian kelompok mahasiswa itu kemudian dituntut. Karena apa? Loh, ini belum tanggal daluarsa, tapi ini sudah rusak. Maka saya minta kembali. Gitu loh. Ya, saya minta ditukar. Maka, saudara sekalian, poin pentingnya, ya, pelajaran untuk Anda semua, untuk kita semua, nanti kalau Anda mau produksi sesuatu, jangan abai terhadap ini. Jangan kok sudah pokoknya yang penting panjang. Bukan itu. Anda harus ngerti produk Anda itu tahan bisa sampai kapan. Gitu. Karena apa? Karena kalau belum lewat tanggal daluarsa, produk itu rusak, Anda akan dituntut. Sehingga makna tanggal daluarsa itu kalau produk itu rusak setelah tanggal kadaluarsa, maka Anda bebas. Barang itu rusak ya memang saya sudah sampaikan bahwa barang itu akan expired setelah itu. Oke, jadi saya berharap yang menjadi penting adalah pelajaran-pelajaran praktis ini yang nanti Anda akan pakai, Anda akan gunakan, Anda nanti akan berkecimpung dalam dunia bisnis, maka Anda poin-poin penting ini yang saya harapkan Anda simpan. Maka menjawab pertanyaan-pertanyaan janganlah copy paste dari manapun. Oke, ada komentar pertanyaan dengan itu? Kalau ada silahkan. Saya mau bertanya. Silakan Mbak Jessica, ya silakan Mbak. Ya Pak, terima kasih Pak. Jadi saya kan juga pernah kayak apa ya Pak, praktiknya ya Pak. Saya juga berjualan gitulah Pak. Ya. Tapi waktu itu tuh kayak misalnya tanggal kadaluarsanya tuh udah lebih gitu. Nah, ada tuh Pak konsumen yang mengembalikan gitu loh Pak. Kayak gitu. Dan itu harus kayak kita nukerin yang baru, yang emang masih dalam keadaan baik. Nah, itu terus bagaimana ya Pak? Apakah sebenarnya boleh? Tadi kan Pak Kastowo juga bilang bebas kan? Nah, apakah emang dari perusahaan tuh kayak dari produsen harus menukarin yang baru atau itu memang benar-benar bebas gitu Pak? Tapi kalau misalnya bebas kayak nggak keharusan, itu kadang ada Pak konsumen yang terus komplain gitu loh, minta pokoknya nggak mau tahu, minta diganti rugi gitu Pak. Oke, nah sebenarnya yang menjadi penting, pertanyaan bagus, yang menjadi penting Anda dengan distributor Anda itu yang penting. Kalau Anda jual langsung sih Anda pasti akan bisa kontrol, tapi Anda harus membuat perjanjian dengan distributornya. Jadi kalau Anda memproduksi dan kemudian ada distributor, maka distributor Anda itu harus Anda beri peringatan, bukan beri peringatan ya, di dalam perjanjian itu dia Anda wajibkan untuk tidak menjual. Jadi barang yang sudah daluarsa itu harus tidak dijual. Kalau kemudian ternyata dijual, maka kemudian Anda harus limpahkan kewajibannya itu kepada dia, kepada si distributor. Jadi gini Mbak, kalau Mbak Jessica memproduksi dan saya sebagai distributor gitu ya, maka Anda dan saya harus ada kontraknya. Paling kurang bahwa Anda harus mewajibkan saya, Pak, Bapak kalau mau distribusikan boleh, tapi kalau tanggal daluarsa sudah lewat, maka barang harus stop, tidak boleh dijual. Karena apa? Karena ini bisa merugikan konsumen, tetapi yang menjadi penting adalah bagaimana kita bertanggung jawab atas produk itu. Memang
produk itu harus ada hitungannya kan gitu ya, memproduksi seberapa, daya serap pasar seperti apa, sehingga kita ngerti kok sebenarnya produk itu ada yang daluarsa atau tidak nantinya gitu ya. Begitu Mbak. Jadi ini kebanyakan ya, seperti kalau misalnya ini nanti di sebelum apa namanya, sebelum Lebaran itu biasanya kan banyak parsel-parsel itu yang dikemas tapi yang sudah expired atau hampir expired itu ya. Dan kemudian dari Dinas Perdagangan bersama Pol PP merahasia biasanya di pusat-pusat pembelanjaan. Risikonya ada pada siapa? Ada pada si distributor itu. Ya, jadi silahkan bikin kontrak dengan distributor bahwa kita bebani distributor kalau sudah menjelang expired date barang nggak boleh dijual. Sudah itu aja. Maka kita akan bebas. Gitu Mbak, karena memang betul tadi bicara tentang tanggung jawab dari produsen. Maka kita nggak mau begitu karena dia distributornya yang main-main, dia menjual macam ini, resikonya ada pada kita. Gitu Mbak Jessica? Baik Pak. Terus Oke. Pak, kalau misalnya Pak dari distributor itu kayak masih ada stok yang daluarsa, apakah boleh Pak kalau ditukarkan ke produsen? Nah, makanya semua tergantung pada perjanjian Anda. Karena dia sebagai distributor itu ada yang atas risiko sendiri, ada yang konsinyasi kan. Kalau konsinyasi maka ya pasti kemudian Anda tarik lagi produknya. Tetapi ada yang risiko sendiri. Kalau risiko sendiri dia artinya dia beli dari Anda, nah, kemudian dia jual, nah, maka itu kan risikonya ada pada dia. Oke, tapi kan biasanya dan sering atau bahkan kebanyakan yang terjadi itu adalah sistemnya konsinyasi. Penitipan itu yang nitip barang berapa nanti di akhir bulan, berapa yang laku, biasanya kan begitu. Oke, gitu Mas Mbak. Terima kasih Pak. Oke, ya. Ada yang lain? Ya. Mas Mbak, kalau mata kuliah yang lain-lain ada yang sudah luring belum Mas Mbak ya? Belum Pak, kalau di kami belum. Belum ada ya? Oke. Ya kalau ya yang penting saya selalu mengajak Anda untuk ya saya ingatkan lagi bahwa kelemahan belajar daring adalah mahasiswa tidak bisa berkonsentrasi penuh. Ya, seperti saat ini saja ya, seperti saat ini bahwa sekalipun Anda on cam begitu ya, ada yang tidak on cam itu sudah pasti tidak dengar gitu ya, atau berkonsentrasi ke yang lain gitu ya. Jadi ini harapan saya ini kita sadari bersama. Saya selalu punya asumsi yang sangat bagus. Anda sebagai pribadi yang dewasa, mahasiswa yang cerdas begitu, sehingga Anda mampu memanfaatkan waktu untuk belajar. Jangan sampai kemudian seolah-olah kita belajar kayak begini, tetapi pikirannya di tempat lain sehingga Anda tidak maksimum semua. Oke, Mas Mbak, kita akan bicara tentang kekayaan intelektual. Ya, jadi kalau kita bicara tentang kekayaan intelektual sebenarnya ya kita tidak bicara sesuatu yang di luar apa yang di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita bicara tentang hal-hal yang memang ada di sekitar kita dan Anda selalu menjalani itu. Anda selalu berkecimpung dalam dunia itu gitu ya, sehingga saya yakin atau kalau Anda sudah baca ya, saya baca dari
apa yang sudah saya sharekan, Anda pasti akan ngerti apa itu. Oke, Mas Mbak, kita bicara tentang kekayaan intelektual. Saya akan share screen sebentar, tapi karena ini saya bicara tentang ide, tentang konsep, saya minta Anda perhatikan, karena kalau Anda ngerti di sini ya gampang sekali, tapi kalau Anda lewat di sini maka Anda tidak menjadi mudah untuk belajar. Oke, Mas Mbak, ini saya akan menunjukkan ini, ya, bahwa ada situasi. Kalau kita bicara tentang kekayaan intelektual, itu ada situasi bahwa saat ini yang namanya intellectual property itu sebagai aset. Dalam hari-hari ini atau besok dalam satu hari aja ada 2 seminar tentang metaverse. Ya, Anda tahu itu. Ada NFT. Anda tahu itu. Intellectual property sebagai aset, kekayaan yang muncul dari intelektualitas manusia itu sebagai aset. Oke, kemudian itu sebagai isu dalam perdagangan internasional, sederhana sekali dan kita bisa lihat. Kemudian negara satu menekan negara lain dengan intellectual property. Negara hari-hari ini Anda lihat bagaimana perang antara Ukraina dan Rusia, bahwa dominasi mereka akan menjadi kelihatan kalau mereka menguasai teknologi yang sebenarnya adalah syarat dengan muatan intellectual property. Dan yang kita alami sampai hari ini bahwa menurut undang-undang pengawasan perdagangan internasionalnya Amerika, Indonesia itu masuk negara pembajak, gitu ya. Jadi kita itu dikualifikasikan sebagai negara pembajak. Nah, negara pembajak itu apa? Ya pasti kita bisa pastikan bahwa itu aktivitas-aktivitas bisnis yang ada di Indonesia berobjekkan sesuatu yang merupakan hasil kejahatan dari kekayaan intelektual. Nah, kita lihat begitu banyak fenomena di dalam kehidupan masyarakat kita, bahwa ada yang namanya pembajakan. Pembajakan begitu banyak, pembajakan begitu merajalela. Saya tunjukkan bahwa intellectual property sebagai sesuatu yang tidak banyak orang tahu. Ini contohnya. Saya tidak bicara tentang orangnya, tetapi kita bisa membaca bahwa ada situasi seperti ini. Seni debus Banten segera dipatenkan. Kita bisa paham, loh, kok bisa ngomong dipatenkan? Ya karena beliau tidak paham. Demikian juga Sultan mengatakan bahwa produk budaya idealnya dipatenkan. Ini juga beliau tidak paham sebenarnya paten itu apa. Demikian juga di sini bahwa Presiden SBY pada waktu itu mengatakan bahwa semua pihak selalu mendaftarkan hak cipta. Ini juga nggak benar. Nah, poinnya adalah bahwa tidak banyak orang ngerti tentang kekayaan intelektual. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya orang bicara tentang paten, orang bicara tentang hak cipta, tentang merek, banyak orang yang nggak ngerti. Nah, oleh karena itu saya berharap Anda ngerti mulai sekarang. Oke, saya akan tunjukkan ada fenomena yang menurut saya baik untuk Anda coba pikirkan. Ini sebentar, saya akan coba putarkan dari YouTube, moga-moga bisa, masih belum take down. Saya minta pendapat Anda ya. Setelah Anda nonton ini, saya akan minta pendapat Anda. Saya tidak menggiring kemana.
Tapi yang penting, guys, nah, pendapat Anda apa? Jadi ini ada fenomena yang namanya langsung meriah meskipun dunia masih dilanda pandemi COVID-19. Tidak ketinggalan, kain endek Bali ikut memeriahkan koleksi busana rumah mode Dior. Jadi ada kain tradisional Bali, endek namanya, itu digunakan oleh Christian Dior. Ya. Kain endek Bali menjadi bahan pilihan Christian Dior untuk koleksi Spring and Summer 2021 yang diperagakan dalam Paris Fashion di Jardin des Tuileries, Paris, Rabu kemarin. Duta Besar Indonesia untuk Perancis, Armana Tanasir, menegaskan penggunaan kain endek Bali untuk koleksi Spring Summer 2021 oleh Christian Dior merupakan pengakuan yang tinggi terhadap keindahan dan kualitas kain endek Bali. Direktur Artistik Christian Dior Couture, Maria Grazia Ciumi, menggunakan kain endek bukan hanya untuk koleksi baju, melainkan juga untuk koleksi tas Christian Dior untuk Spring Summer 2021. Dari sekitar 86 desain koleksi terbaru Christian Dior, ada 9 motif kain endek Bali yang digunakan dalam koleksi terbaru Christian Dior. Selain kain endek, Dior ikut menampilkan bahan chiffon citran dan motif klasik bawang yang biasanya ada pada permadani di Persia dan India. Paris Fashion Week akan berlangsung dari tanggal 28 September hingga 6 Oktober 2020. Oke, saudara sekalian, ini adalah fenomena bahwa ada kain endek dan digunakan oleh Dior. Oke, saya minta pendapat Anda, bagaimana pendapat Anda tentang ini? Apapun pendapatnya, silakan. Siapa yang mau ngomong? Yuk. Loh, bagaimana? Saudara Deborah, saya minta tolong Mbak. Deborah, silahkan Mbak. Itu bisa karena sudah digunakan, bahkan sudah masuk kain dari Bali karena sudah masuk dalam Dior yang sudah di Paris, mungkin bisa adanya kerjasama Pak. Oke. Saudara Dias. Dias Noberta, apakah Anda hadir hari ini? Dias? Tidak hadir ya. Saudara Erna Melinda. Hadir, Pak. Silakan, Menurut pendapat saya, kita sebagai orang Indonesia kita tentu bangga karena kainnya bisa masuk ke dunia internasional, itu membuat pasti negara Indonesia pasti bangga karena bisa masuk ke fashion, apalagi di Paris. Sekian, Pak. Oke. Ya. Tapi poin pentingnya adalah yang menjadi penting itu apa sih? Bahwa ya itu kita kain kita dimanfaatkan. Terus apa kira-kira yang bisa diperoleh oleh orang Bali ya kalau gitu ya? Saya boleh masuk, Pak? Silakan Mas.
Kalau terkait apa yang sudah diputar tadi, kalau pendapat saya kan Pak, itu kan membuktikan ini konteksnya kan Bali Pak, dan Bali itu Indonesia itu memiliki kekayaan intelektual yang dapat diapresiasi bukan hanya di tingkat lokal tapi di tingkat internasional. Itu Pak. Jadi poin penting yang saya itu tentang kekayaan intelektual warga Indonesia khususnya Bali yang diapresiasi oleh mancanegara. Oke, terima kasih Mas William. Mas Mbak, tolong fokus lagi bahwa ini karya orang Bali, diapresiasi di tingkat internasional, kita bersyukur. Tapi pertanyaannya tentu kemudian kita harus lanjut, orang Bali dapat apa gitu loh. Mereka yang berkarya itu dapat apa? Jangan-jangan nanti kain endek yang dipakai bukan dari Bali, tapi dari daerah lain. Saudara sekalian, yang menjadi penting adalah dalam konteks pembicaraan tentang intellectual property, maka saya mengajak Anda untuk mencoba sedikit mencermati ini. Ya, silahkan Anda cermati sebentar tentang ini. Bahwa ada persoalan-persoalan di dalam kehidupan kekayaan intelektual. Ini adalah salah satu hal yang kemudian, terus apa yang didapat oleh orang-orang Bali? Jangan-jangan nanti kan endeknya ambil dari negara lain. Karena negara lain bisa juga membuat kan gitu. Demikian juga kita kenal dengan persoalan ini. Mas Mbak, intelektualitas manusia sangat tidak terbatas. Ini saya skip aja. Saya minta Anda coba lihat ini gambar Ariel. Ini ada gambar seorang fotografer. Ya, ini gambar insinyur teknik sipil. Ini gambar insinyur teknik kimia. Orang seni, orang eksak, teknik kimia, kemudian teknik sipil, fotografer dan pencipta lagu. Mereka melihat satu fenomena. Mohon maaf, itu masih di slide PPT, Pak. Kok bisa? Oke, Mbak, terima kasih infonya. Sebentar, Tak. Sudah terlihat, Mbak, Mas? Ya, Pak. Ada 4 gambar. Jadi ini ada Ariel, ada fotografer, ada insinyur sipil, dan ada insinyur kimia, teknik kimia. Mereka melihat satu fenomena. Fenomenanya adalah banjir. Maaf, Pak. Videonya belum ke-play. Dan sini sudah. Ya, wes. Terlihat 4 orang ini, Mbak, Mas? Terlihat, Pak. Tapi tengah-tengahnya hitam doang, Pak. Nggak apa-apa. Biar hitam dulu. Sudah kelihatan? Belum, Pak. Moga-moga.
Udah kelihatan, Pak. Jelas saya rasa ya bahwa ada satu fenomena dan fenomena itu ditangkap oleh orang yang berbeda, maka kemudian akan muncul kreativitas yang berbeda pula tergantung pada intelektualitas mereka. Oke, jadi inilah proses penciptaan karya-karya kreatif itu. Apapun selalu karena ada satu fenomena yang ditangkap oleh manusia itu. Nah, sekarang saya akan menunjukkan idenya. Kalau gitu bicara tentang idenya sederhana sekali. Ini oke, moga-moga bisa. Terlihat, Mas, Mbak? Ada? Lihat, Pak. Oke. Jadi ini seorang wanita, jadi ini kita bicara tentang ide perlindungan. Nanti sederhana sekali sebenarnya. Jadi ini ada seorang wanita memiliki pengetahuan dan imajinasi. Dengan dia merespon atau menangkap fenomena yang ada, maka kemudian muncullah karya. Seperti tadi si Ariel atau seorang fotografer kalau melihat banjir itu, kemudian dia mereaksi dengan berkarya. Pasti kalau bagian riset dan pengembangan Astra Internasional misalnya melihat fenomena banjir itu, mungkin nggak dia kemudian berupaya untuk gimana nih mobil amfibi, dia menciptakan mobil amfibi. Atau misalnya orang yang teknik kimia tadi mencoba untuk menciptakan serbuk pengkristal sehingga untuk mencegah banjir, bisa saja seperti itu. Nah, pertanyaannya, atau kalau misalnya karya seorang fotografer tadi, dia mencari angle yang paling bagus sehingga ada karya foto yang sangat indah misalnya, sangat luar biasa. Pertanyaannya, kalau ada nilai, ada keuntungan, ada potensi ekonomi, siapa yang berhak? Nah, kekayaan intelektual hanya bicara tentang itu loh. Jadi ini ada orang kreatif, karya kreatifnya itu bisa menghasilkan sesuatu, maka pertanyaannya, potensi keuntungan itu siapa yang berhak? Apakah dia? Apakah orang yang tidak berjerih payah dia punya hak untuk mengambil keuntungan dari jerih payah orang lain? Tentunya tidak. Maka ini kita bicara tentang ada konsep yang namanya pembajakan, ada barang KW, ya sebenarnya ini. Sebenarnya yang berjerih payah itu di sana, tetapi ada pihak yang kemudian mengambil keuntungan secara tidak sah. Mas, Mbak, kalau kita bicara tentang kekayaan intelektual, sebenarnya hanya bicara tentang ini, bahwa kalau ada orang yang berkarya, karyanya memiliki nilai, potensi keuntungan, maka aturan kekayaan intelektual berkehendak untuk mengembalikan. Keuntungan ekonomi harus dinikmati oleh yang berjerih payah.
Kalau ada orang lain yang tidak berhak mengambil keuntungan dari jerih payah itu, maka kemudian dia dapat menuntut. Nah, jadi Mas Mbak, sederhana sekali, gampang belajarnya. Bahwa kalau Anda yang berjerih payah, Anda yang berkarya, dan ternyata kemudian karya Anda itu justru malah diproduksi oleh orang lain dan dia kaya, dan kemudian dia tidak berhak kok mengambil keuntungan ekonomi, maka Anda punya hak untuk menuntut. Karena apa? Hasil jerih payah Anda itu, maka Andalah yang berhak. Oke, sederhana. Sampai di sini kira-kira apakah ada yang perlu diomong? Kalau ada silahkan. Anda yang berjerih payah, Anda yang berkarya, karya Anda itu maka Andalah yang berhak. Nih, saya pernah tangani kasus. Ada alumni Sanata Dharma. Alumni Sanata Dharma itu dia membuat satu produk. Produknya apa? Produknya itu kursus bahasa Indonesia untuk orang-orang asing. Sudah bagus. Ternyata ada orang yang menggunakan namanya itu untuk keuntungan dia. Loh kok gitu? Ya, faktanya seperti itu. Dan itulah bicara tentang kekayaan intelektual. Yang berhak adalah orang yang pertama menggunakan nama itu. Jangan kemudian setelah namanya dikenal di negara luar sana, orang-orang asing masuk ke Indonesia selalu ambil itu, ternyata digunakan orang lain. Anda yang berjerih payah, Anda yang berkreasi, maka Anda yang memiliki hak untuk mendapatkan keuntungan. Kalau banyak orang mengcover lagu-lagu atau apapun di YouTube, dia kemudian dapat keuntungan, itulah satu bentuk di mana ya ini nggak boleh dong kalau begitu. Kalau Anda dapat keuntungan, maka ya Anda harus berbagi kepada yang menciptakan itu. Maka kita kenal ada konsep lisensi. Oke, jadi poinnya jelas. Oke, Mas Mbak, di dunia sekarang, kalau kita bicara tentang kekayaan intelektual, itu bicara tentang produk. Atau kalau saya balik, kalau kita bicara tentang produk, jangan hanya dilihat produknya saja. Karena apa? Itu ada muatan kekayaan intelektual. Ini contohnya, kalau kita bicara tentang kacamata itu bicara tentang apa? Atau ini ada desainnya, ini ada mereknya, ini ada teknologi lensanya. Jadi nanti kalau Anda melakukan aktivitas bisnis, jangan hanya bicara tentang barangnya. Cermati, ada nggak kekayaan intelektual yang ada di sana? Sehingga kalau Anda cermati itu, Anda akan save. Pernah ada seorang pengusaha melakukan impor. Impornya itu handle kunci itu, untuk buka kunci itu, kunci pintu, handle-nya itu. Itu dia mengimpor, tapi kemudian jadi masalah karena apa? Yang dia pikir itu tentang barang, tetapi ternyata itu mereknya melanggar merek Indonesia, sehingga dia kena sanksi. Nggak boleh lagi itu dia mengimpor, dan dia rugi. Karena apa? Dia tak perhatikan kekayaan intelektual itu. Oke, saya akan lanjutkan sedikit. Apakah bisa terlihat, Mas, Mbak? Masih putih doang.
Sudah terlihat, Mas, Mbak? Tadi sudah, Pak. Sekarang malah hitam doang. Boleh. Sudah terlihat, Pak. Oke, ya. Terlihat, Mbak, Mas? Terlihat, Pak. Oke. Jadi kita bicara tentang kekayaan intelektual itu melekat pada produk. Kalau kita bicara tentang produk, maka tidak lepas dari kekayaan intelektual. Oke, saudara sekalian, kita mencoba melihat bahwa itu tadi produk, dan kemudian ini kita ditunjukkan iRoad dan Toyota. Maka kita sebenarnya bicara tentang apa sih? Oh, kita bicara tentang merek. Oke, jadi kalau kita bicara tentang produk, jangan hanya bicara tentang produknya, tetapi apakah ada unsur kekayaan intelektual di sana? Ada Toyota itu bicara tentang pembeda. Saya searching film pendek itu dengan three wheel motorcycle, dan saya menemu banyak sekali three wheel motorcycle itu. Sepeda motor roda 3 itu banyak sekali. Salah satunya adalah yang dikeluarkan oleh Toyota ini. Yang lain-lain berbeda. Yang membedakan apa? Mereknya. Oke, kemudian Anda tadi lihat bagaimana itu meliuk-liuknya. Meliuk-liuk itu karena pasti ada teknologinya. Anda bisa bayangkan kalau misalnya kita di Indonesia ini kan ada yang namanya sepeda motor roda 3, VR atau apa itu, atau apa, VR dan temennya itu, apakah bisa meliuk-liuk? Pasti tidak. Karena apa? Ini ada teknologi suspensinya, teknologi shock breaker yang sangat soft sehingga dia bisa meliuk-liuk. Kalau kita bicara tentang teknologi, itu bisa tentang paten. Oke, dan ini motornya bukan motor bukan motor diesel, bukan motor bensin, tetapi pakai listrik. Sehingga di dalamnya ada IC layout desainnya, ada rangkaian elektroniknya. Oke, kemudian kalau kita bicara tentang ini ada logonya, maka ini bicara tentang hak cipta. Seni itu bicara hak cipta. Jadi merek itu tanda pembeda produk, hak cipta itu adalah karya yang melindungi karya seni, paten itu bicara tentang teknologi, IC layout design tentang rangkaian elektronik di dalam satu produk, dan ada yang namanya trade secret itu bicara tentang rahasia dagang, campuran
atau bumbu-bumbu ya kalau di dalam apa namanya di dalam masakan itu, atau mungkin ya kita kenal dengan Coca-Cola. Coca-Cola itu ramuannya apa itu masuk tadi sektor. Dan kalau kita bicara tentang tampilan ya, maka kita bicara tentang desain produk. Poin yang mau saya katakan adalah nanti pada saat Anda masuk dalam dunia kerja, dunia bisnis, Anda mesti melihat bahwa produk itu tidak hanya produk, tetapi Anda harus mempertimbangkan aspek unsur kekayaan intelektual yang ada di sana. Oke, jadi kalau kita masuk dalam konsep, maka ada pembedaan, ada undang-undang tentang hak cipta, karya cipta, dan ada kekayaan industri. Ada paten, ada merek, ada rahasia dagang, ada desain industri, ada sirkuit layout design, dan ada varietas tanaman. Nanti kita akan bicara satu-satu, tetapi secara garis besar, kalau kita bicara tentang hak cipta, itu bicara tentang karya, kreativitas manusia dalam bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Kalau kita bicara tentang kekayaan industri, maka kita bicara tentang paten, tentang teknologi baru yang kemudian sebagai karya kreatif dan kemudian diberikan pelindungan, paten. Selama ini kalau misalnya dalam akhir-akhir ini orang bicara tentang vaksin, ya itu bicara tentang paten. Karena apa? Ini adalah satu hal baru, invensi, karya kreativitas manusia dalam bidang teknologi kesehatan. Merek itu tanda pembeda produk barang atau jasa. Desain industri itu tentang tampilan. Desain tata letak sirkuit terpadu tentang rangkaian elektronik. Semua produk yang terkait dengan elektronik, maka di situ pasti ada rangkaian elektroniknya. Kemudian ada rahasia dagang dan ada